Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana Natal itu akan menyatukan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Natal itu menyatukan setiap pemisahan-pemisahan, bahkan pengkotaan demi pengkotaan. Kalau kita tahu bahwa pada waktu awal mula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu diciptakan dengan yang namanya sebuah kesatuan. Tetapi setelah yang terjadi yang namanya dosa, akhirnya dosa itu membawa yang namanya pemisahan, Bapak Ibu Saudara. Pemisahan ini bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi sebetulnya antara manusia pun akan terjadi pengkelompokan, pengkotak-kotaan, dan pemisahan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa dampak dari dosa itu ada keterpisahan antara manusia dengan Tuhan, tetapi endingnya juga manusia dengan manusia pun mengalami yang namanya keterpisahan. Ya, di dalam Yesaya 52 ayat 9 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu dan juga segala dosamu. Jadi dosa kita itu membuat kita terpisah antara kita dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya dosa ini bukan hanya memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat akan ada yang namanya terjadi pemisahan, pengkotak-kotakan, penggolong-golongan di dalam hubungan manusia juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau melihat tradisi Yahudi zaman dulu. Apa yang terjadi pada waktu setelah dosa itu ada di bumi ini, dan apa yang menjadi tradisi akhirnya jadi sebuah tradisi di dalam kalangan orang Yahudi. Yang pertama adalah pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi adalah orang rendahan. Bahkan bukan cuma itu. Orang Yahudi menganggap yang bukan orang sukunya atau orang Yahudi itu sendiri, yaitu orang non-Yahudi, dianggap sebagai binatang. Makanya Yesus pernah mengatakan kepada seorang perempuan dari kalangan non-Yahudi, dikatakan bahwa, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Orang Yahudi itu menganggap orang non-Yahudi bukan cuma kaum rendahan, tetapi menganggap itu seperti anjing atau binatang. Jadi ada pemisahan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Pemisahan itu bahkan orang Yahudi saking menganggap rendahnya orang non-Yahudi, dianggap orang non-Yahudi itu adalah anjing, Bapak Ibu Saudara, binatang. Nah, kita melihat juga selain itu bahwa orang-orang yang namanya Yahudi itu tidak boleh untuk bergaul dan masuk ke rumah orang non-Yahudi. Jadi dikatakan di Kisah Rasul waktu itu Petrus itu berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini, Bapak Ibu, mereka bukan cuma bicara tentang menganggap orang-orang itu seperti hewan atau binatang, tetapi orang-orang Yahudi ini menganggap orang-orang non-Yahudi itu sebagai orang yang tidak layak untuk bergaul. Masuk untuk rumahnya saja itu tidak mau. Untuk masuk ke rumahnya, dia tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga yang namanya satu tradisi di dalam orang-orang Yahudi. Pada waktu dia datang, mungkin melewati tanah, dalam artian bukan tanah Israel, tapi mungkin tanah sekitarnya, Palestina atau apa yang sekelilingnya itu. Waktu mereka melewati itu, mereka harus kebaskan debu-debunya, itu supaya katanya melewati tanah kafir, kita harus benar-benar menguduskan diri kita. Jadi kalau mereka perjalanan jauh dan melewati tanah kafir, mereka itu harus benar-benar mengkebaskan debu itu dan membersihkan dirinya.
Sampai seperti itunya. Nah, sampai seperti itunya. Bahkan kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi masyarakat Yahudi, orang non-Yahudi itu dianggap diciptakan Tuhan untuk kayu bakarnya neraka. Jadi kita tahu bahwa neraka itu berbentuk dapur api, dan orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu diciptakan untuk sebagai bahan bakar atau kayu bakar untuk di neraka. Jadi mereka menganggap bahwa orang non-Yahudi ini adalah orang yang tidak layak bahkan untuk lahir sebetulnya di dunia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengatakan kalau ada orang Yahudi yang mau menikah dengan orang non-Yahudi, harus dibuatkan pesta kematian. Karena sudah dianggap orang itu mati. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang non-Yahudi melahirkan, kalau memang butuh bantuan, tabib tidak boleh membantu orang non-Yahudi untuk melahirkan. Dikarenakan kalau membantu otomatis itu menambah orang kafir ada di dunia ini. Orang yang tidak berguna, orang yang petis binatang, orang yang cuma jadi kayu bakar di api neraka, yang akan dibuang ke neraka, itu tambah di dunia ini. Jadi mereka tidak boleh membantu orang non-Yahudi untuk proses kelahiran. Pasti akan dibenci, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kalau kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan juga, terdapat tradisi masyarakat Yahudi, istilah tanah suci, tanah perjanjian, dan tanah kafir. Saat mereka kembali dari tanah kafir dan masuk ke tanah suci, mereka harus mengebaskan debu kaki mereka, karena negeri yang baru mereka tinggalkan itu termasuk negeri kafir yang terkutuk. Itulah pemisahan atau pengkelompokan orang Yahudi dan orang non-Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi pada waktu dosa itu ada di dunia ini. Lalu kita melihat yang kedua. Pemisahan yang kedua adalah pemisahan syarat gender. Antara laki-laki dan perempuan pun itu terjadi yang namanya golongan atau pengkotakan di dalam tradisi masyarakat Yahudi. Itu mengatakan, mengutamakan laki-laki lebih penting daripada perempuan. Ini bukan cuma terjadi di dalam suku Yahudi, tetapi kita tahu di suku Tionghoa, di suku-suku tertentu pun, itu lebih mengutamakan kelahiran anak laki-laki ketimbang perempuan. Laki-laki lebih dibanggakan kalau kita punya anak laki-laki ketimbang perempuan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa bisa dipastikan tradisi masyarakat Yahudi seperti itu? Kalau kita melihat silsilah laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Yahudi, pasti yang masuk ke dalam sebuah silsilah itu laki-lakinya. Perempuan itu tidak pernah masuk dalam yang namanya silsilah. Kalau kita melihat di beberapa ayat, dikatakan bahwa ayah Abraham kita tahu namanya Terah. Siapa nama ibu Abraham? Tidak tertulis. Lalu Bahtera Nuh, di dalam Bahtera Nuh itu ada 8 orang yang diselamatkan. Tetapi yang ditulis adalah Sem, Ham, Yafet, dan harusnya istri mereka ditulis dong namanya. Pernah tahu nama istrinya Sem siapa? Ibu Sem. Istrinya Ham, Ibu Ham. Istrinya Yafet adalah Ibu Yafet. Tidak tertulis di dalam Alkitab. Karena menyatakan bahwa kaum perempuan itu adalah rendahan. Nah, seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, yang memperanatkan anak adalah seorang perempuan. Laki-laki tidak bisa memperanatkan anak, betul? Kita melihat bahwa dikatakan di Kejadian 46 ayat 15, yang namanya 12 suku Yakub itu adalah yang laki-laki. Sebetulnya keturunannya itu ada berapa Bapak Ibu Saudara? Ada 13, bukan 12.
Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak laki-laki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Ada suku Simeon, suku Lewi, suku dan suku lain-lainnya, ada 12 suku itu yang disebut yang laki-laki. Kemana suku Dina? Disebutkan ada suku Dina? Yang diakui cuma 12 suku, Bapak Ibu saudara. Dina tidak diakui. Ini ada pengelompokan atau pemisahan. Nah, waktu Yesus memberikan mujizat 5 roti dan 2 ikan, ditulis dalam Matius 14 ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama makan, tetapi yang dihitung itu cuma laki-laki. Perempuannya tidak dihitung, perempuan tidak masuk hitungan. Jadi zaman itu adalah zaman di mana ada pengelompokan atau pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu kita membahas tentang begini yang tadi saya katakan. Kita tahu bahwa yang memperanakan anak itu adalah seorang ibu atau seorang perempuan. Tetapi kalau kita melihat bahwa dikatakan di Alkitab yang disebut memperanakan malah yang laki-laki. Abraham memperanakan Ishak, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Harusnya yang memperanakan itu kan ibu Abraham atau ibu Nuh yang memperanakan. Tapi karena memang terjadi pengkelompokan atau pemisahan, itulah yang kita bisa pahami di tradisi zaman dahulu. Dan kita mau melihat yang berikutnya, yang ketiga. Yang pertama tadi adalah pemisahan antara suku Yahudi dan non-Yahudi. Yang kedua adalah pemisahan antara gender, laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah pemisahan antara kaya dan miskin, Bapak Ibu saudara. Amsal 19 ayat 4 dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Orang-orang yang kaya itu akan lebih banyak sahabatnya dibanding orang-orang yang miskin. Waktu Anda punya uang, sahabat teman-teman Anda akan mendekat. Waktu Anda tidak punya uang, Anda pasti akan dikucilkan, Bapak Ibu saudara. Nah, Amsal 18 ayat 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada pemisahan sebetulnya yang kaya dan miskin pada waktu itu juga, Bapak Ibu saudara. Ada satu cerita kisah Nazaruddin yang diundang di dalam pesta makan. Nazaruddin ini diundang oleh temannya di pesta makan. Waktu Nazaruddin datang ke pesta itu, Nazaruddin pakai pakaian yang biasa, Bapak Ibu saudara, cuma pakai kaos biasa, compang-camping kayak gitu. Lalu dia datang ke sana dan dikatakan sama penerima tamunya, maaf, tidak boleh masuk. Lalu, kenapa saya tidak boleh masuk? Kita tidak menerima tamu dengan pakaian yang biasa. Loh, saya diundang loh sama orang yang ada di sini. Ya, walaupun diundang, kami tidak boleh memperbolehkan masuk. Akhirnya Nazaruddin pulang, dan Nazaruddin berganti pakaian dan dia pakai jas, Bapak Ibu saudara. Beberapa menit kemudian sampai ke tempat itu, dan waktu ke tempat itu dipersilahkan untuk masuk. Boleh masuk? Boleh, silahkan Pak. Setelah itu dia duduk di meja bundar itu, Bapak Ibu saudara. Makanan kemudian disajikan. Setelah makanan disajikan, Nazaruddin melepas jasnya dan ditaruh ke kursinya. Lalu dia berdiri dan teman-temannya bingung, ini orang ngapain? Nazaruddin ngomong kayak gini, setelah mereka doa makan, Nazaruddin ngomong, silakan baju dan jasku untuk makan makanan ini. Lalu teman-temannya ngomong, kamu gila ya? Kenapa kok kamu lakukan itu? Nazaruddin menjawab, siapa yang gila? Pada waktu saya pakai pakaian biasa, saya tidak boleh masuk ke tempat makan ini. Tetapi waktu saya pakai jas, saya dibolehkan untuk datang dan makan di sini. Berarti Anda bukan mengundang saya secara pribadi,
tetapi Anda mengundang jas dan pakaian saya untuk makan makanan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali terjadi pemisahan-pemisahan atau pengkelompokan atau pengkotakan-pengkotakan di dalam yang namanya dunia ini. Karena dosa itu ada, pasti terjadi itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat, setidaknya Natal itu membuat antara kelompok, antara golongan, antara pemisah-pemisahan itu terjadi hubungan yang baik. Amin. Natal itu menyatukan. Natal itu membuat pemisahan itu terjadi hubungan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya? Seperti yang pernah kita kemarin pelajari tentang orang Majus, kita akan sama-sama dalami lagi tentang orang Majus ini, apa yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara, Natal membuat orang Yahudi dan non-Yahudi itu bertemu. Kenapa? Karena kita tahu dikatakan orang Majus itu dari timur. Nah, timur di sini adalah timur dari tanah Israel, yaitu Persia, Babilonia, dan juga bisa India ataupun Cina, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat-sangat besar kemungkinan orang-orang Majus ini sudah pasti bukan orang Yahudi, tetapi bisa orang Persia, Babilonia, India ataupun Cina. Jadi kalau kita tahu bahwa orang-orang yang datang ke rumah Yesus waktu itu, yang masuk ke rumah Yesus yang seorang Yahudi itu adalah orang non-Yahudi. Natal membuat yang namanya pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bertemu di satu rumah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu kita tahu bahwa ada aturan orang Yahudi tidak boleh bertemu najis kalau ketemu sama orang non-Yahudi. Tetapi Natal membuat orang Yahudi dan non-Yahudi bertemu dalam sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu Yesus datang untuk pemulihan, bukan cuma hubungan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan sesama kita. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Natal itu membuat laki-laki dan perempuan itu setara. Apa buktinya Natal membuat laki-laki dan perempuan itu menjadi setara, Bapak Ibu Saudara? Buktinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Silsilah di dalam Matius dikatakan nama-nama perempuan seperti Tamar, Rahab, Rut itu dan Maria dimasukkan. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan penting dalam rencana Allah. Meskipun masyarakat saat itu meminggirkan yang namanya peran perempuan. Bahkan bukan cuma perempuan biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Maria memang orang Yahudi, tapi kita lihat Rahab itu bukan orang Yahudi. Sudah perempuan, bukan orang Yahudi lagi. Tapi dimasukkan oleh Tuhan di dalam silsilah Kristus Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Natal membuat gender itu menjadi setara, Bapak Ibu Saudara. Yesus lahir untuk membuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selama pelayanannya, Yesus menghormati perempuan seperti berbicara dengan perempuan Samaria. Sudah perempuan, orang Samaria lagi musuhnya orang Israel. Tapi Yesus itu berbicara sama mereka, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu mengasihi mereka. Yesus menjangkau orang Samaria ini. Perempuan Samaria dijangkau oleh Yesus. Lalu Yesus pun membela perempuan yang berdosa. Sudah berdosa, perempuan lagi. Yesus bela. Yesus datang, Natal datang untuk menyetarakan bahwa laki-laki maupun perempuan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Lalu kalau kita melihat Rasul Paulus mengatakan seperti ini, bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan karena semua adalah satu di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 28 mengatakan perempuan dan laki-laki itu jadi satu di dalam yang namanya Kristus Yesus.
Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Natal itu juga menyatukan yang kaya dan miskin Bapak Ibu Saudara. Kenapa menyatukan yang kaya dan miskin? Karena kita tahu bahwa Yusuf dan Maria itu adalah orang biasa. Seperti yang minggu lalu saya khotbahkan, waktu Yusuf dan Maria datang untuk mempersembahkan anaknya yaitu Yesus di Bait Allah, persembahannya adalah burung dara. Karena kita tahu sebetulnya persembahannya itu harusnya domba. Kalau kaya itu lembu. Tetapi dikatakan di dalam Imamat 12 ayat 8, tetapi kalau engkau tidak punya atau orang yang tidak memiliki apa-apa, berikanlah burung dara atau burung merpati. Waktu itu Yusuf dan Maria memberikan burung dara atau burung merpati. Berarti menandakan status sosial mereka itu dari orang biasa. Dan kalau kita tahu yang namanya orang Majus adalah orang yang kaya raya, memberikan emas, kemenyan, dan mur yang harganya sangat mahal. Jadi si kaya dan si miskin ini menjadi satu oleh karena Natal, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tahu bahwa bahkan Tuhan pun menggambarkan yang namanya antara neraka atau apa itu dengan Lazarus yang miskin dan orang yang kaya. Ada pengkelompokan, tetapi Natal membuat penyatuan antara ini. Hubungan mereka menjadi baik dan pulih Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga akan melihat Bapak Ibu Saudara, inilah yang memastikan bahwa Natal itu menyatukan antara Yahudi non-Yahudi, antara laki-laki dan perempuan, antara kaya dan miskin. Itu ayatnya ada di mana? Roma 10 ayat 12. Karena tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya kepada semua orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Natal itu menyatukan antara golongan demi golongan. Natal itu menyatukan antara semua yang dipisahkan oleh yang namanya dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita berharap di Natal ini kita semakin menjadi satu. Tidak peduli ras kita, suku kita kayak seperti apapun, tidak peduli status sosial kita kayak apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita menjadi jemaat yang menjadi satu oleh karena Natal ini. Amin. Terakhir saya menceritakan ini Bapak Ibu Saudara. Ada satu ungkapan yang saat ini seringkali dibahas di media sosial, TikTok dan lain-lain. Blood is thicker than butter. Dalam artian kita tahu bahwa dikatakan ungkapan ini katanya darah lebih kental dari air. Beberapa orang menganggap itu mengatakan bahwa ikatan keluarga lebih penting daripada hubungan dengan orang-orang yang tidak sedarah. Ungkapan ini seringkali dianggap artinya adalah hubungan ikatan keluarga itu lebih penting daripada hubungan orang-orang yang tidak sedarah. Tetapi ternyata versi aslinya adalah seperti ini. Darah perjanjian itu lebih kental daripada air ketuban atau air rahim, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berarti bahwa ikatan kesetiaan antara sahabat perjuangan justru lebih kuat daripada keluarga. Ada orang yang mengatakan gini, ya betul, karena buktinya pada waktu aku kesusahan, keluargaku malah tidak nolong aku, malah teman yang nolong aku. Nah Bapak Ibu Saudara, ikatan ini, darah ini ternyata itu artinya bukan darah sedarah, tetapi darah ini
itu adalah darah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Pernah melihat zaman-zaman dulu dua orang sahabat waktu melakukan yang namanya perjanjian, mereka akan meneteskan darah sama-sama jadi satu. Nah, itulah yang dimaksud darah yang ada di ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara. Darah perjanjian itu lebih kental. Daud dan Yonatan, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi Daud dan Yonatan itu sangat-sangat kental hubungan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini Anda dan saya, kita semua, walaupun tidak punya hubungan darah, walaupun kita tidak ada di dalam air ketuban atau air rahim yang sama, tetapi saat ini kita disatukan oleh darah Kristus perjanjian itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari MCC, walaupun mungkin kita tidak ada di dalam air ketuban yang sama, tetapi kita ada di dalam yang namanya darah perjanjian anak domba ini. Kita harus menjadi satu keluarga yang saling menopang satu sama lain. Amin. Mari kita siapkan hati kita.